Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang analisis potensi pembangkit listrik dari daerah tempat tinggal saya. Daerah tempat tinggal saya yaitu Jakarta, salah satu pembangkit listrik yang berpotensi adalah PLTS atap. Sebelum masuk ke topik utama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Eza Jonathan dengan NIM 101062400046. Yang pertama, apa itu PLTS atap? PLTS atap atau pembangkit listrik tenaga surya atap adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari dengan memasang panel surya di atap bangunan. Sistem ini merupakan salah satu aplikasi penggunaan energi terbarukan yang semakin populer di Indonesia, terutama di daerah perkotaan. Lalu bagaimana sistem PLTS atap ini bekerja? Eh, Cara bekerjanya itu yang pertama adalah panel surya. Panel surya itu menangkap energi sinar matahari lalu mengubahnya menjadi listrik. Setelah diubah, energi listrik itu akan disimpan di dalam baterai. Nah, setelah disimpan, nanti aliran listriknya bakal masuk ke inverter, lalu diubah dari aliran DC menjadi AC. Setelah berubah menjadi AC, aliran tersebut masuk ke PHB atau panel hubung bagi, sehingga bisa dibagi-bagi ke peralatan rumah masing-masing. PLTS atap ini atau PLTS on grid ini berbeda dengan off grid karena PLTS atap ini bisa menggunakan dua opsi jaringan listrik. Yang pertama dari panel suryanya atau PLTS atapnya, yang kedua bisa juga dari PLN. Lalu bagaimana analisis potensi PLTS atap di Jakarta? Potensi PLTS atap di Jakarta ini sangat besar dan dengan implementasi yang luas, ini bisa memberikan andil yang sangat signifikan pada penyediaan energi terbarukan di kota ini. Namun sebagai ibu kota Indonesia, di kota ini membutuhkan energi yang sangat besar karena sering dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat, penggunaan energi PLTS atap akan menjadi solusi yang sangat efektif. Jakarta ini terletak di daerah tropis dan memiliki radiasi rata-rata sekitar 4,5 kWh meter kuadrat per hari. Inilah kondisi yang sangat ideal untuk energi tenaga surya dengan banyak hari musim panas dan cerah. Lalu planta atap ini bekerja sangat efisien dan mampu menghasilkan energi listrik untuk sebagian mereka konsumsi dari rumah tangga dan komersial. Selanjutnya, luas permukaan atap di Indonesia di Jakarta sangat besar karena banyak bangunan berlantai dan rumah komersial. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, ribuan bangunan komersial dan perumahan di Jakarta memiliki potensi untuk diinstalasi dengan panel surya. Dengan asumsi sekitar 20% dari total permukaan atap di Jakarta dapat digunakan untuk PLTS, potensi total energi yang dihasilkan dengan panel surya akan sangat besar. Sebagai contoh, jika panel PLTS 1 meter kuadrat dapat menghasilkan sekitar 200 watt. Sejumlah ratusan megawatt energi terbarukan bisa dihasilkan di Jakarta dengan atap yang luas. Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen untuk mempromosikan energi terbarukan menggunakan kebijakan dan insentif, misalnya program 100 Kota Cerdas dan target bauran energi baru sebesar 23% pada 2025. Lalu bagaimana komponen PLT SATAP? Komponen yang pertama itu ada tentu saja solar panel atau panel suryanya. Solar panel ini merupakan komponen paling penting dalam PLT SATAP. Panel ini terdiri dari sel surya yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Sel surya ini umumnya terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon yang memiliki kemampuan untuk menyerap sinar matahari dan menghasilkan arus listrik. Lalu pada komponen yang kedua itu ada inverter. Inverter ini berfungsi untuk mengubah arus searah atau DC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus bolak-balik atau AC. Yang dapat digunakan oleh peralatan listrik rumah tangga adalah inverter. Inverter juga memastikan bahwa daya listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap sesuai dengan standar kelistrikan
yang digunakan di rumah atau bangunan. Pada komponen ketiga adalah baterai. Baterai ini merupakan komponen yang opsional karena harganya adalah harga yang mahal. Baterai ini adalah sistem PLTS. Sorry, baterai ini menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya untuk digunakan saat sinar matahari tidak tersedia, misalnya pada malam hari atau saat cuaca mendung. Dengan adanya baterai, energi listrik dapat disimpan dan digunakan kapan saja saat dibutuhkan. Lalu pada komponen yang keempat tentu saja adalah MCB atau Multi Circuit Breaker. MCB ini merupakan komponen PLTS atap yang berfungsi sebagai alat pengatur distribusi listrik dan penjaga agar tidak terjadi kelebihan beban. Salah satu komponen PLTS atap yang memiliki peran sangat penting adalah MCB ini. MCB ini berfungsi sebagai sistem proteksi. Ini merupakan analisis biaya pemasangan dari PLTS atap uh, di rumah saya. Yang pertama, dengan kapasitas 1300 VA, saya menggunakan panel surya dengan kapasitas 100 WP dengan harga unit satu unitnya itu 1.200.000 dengan jumlah unit 13 juta, lalu didapatkan harga total 15 juta 600. Lalu pada komponen kedua yaitu inverter, saya memakai satu unit dengan harga 1.600.000 dan harga total 1.600 juga. Lalu yang ketiga ada MCB. MCB ini saya pakai yang 10 ampere, lalu dengan harga unit 65.000 dan harga total 65.000. Lalu pada keempat yaitu kabel dan instalasi dan juga mounting dengan harga total yang didapatkan itu 10 juta. Karena kira-kira dari yang saya lihat pada Google atau pada beberapa sumber itu uh, dengan harga dan uh, unit yang saya pasang itu sekitar 10 juta. Lalu bagaimana dampak positif dan negatif pada PLTS atap? Lalu bagaimana dampak positif dan negatif pada PLTS atap? Yang pertama, dampak positifnya. Dampak positif dari PLTS atap itu memberikan penghematan biaya listrik yang substansial bagi rumah tangga dan bisnis, dengan potensi pengurangan tagihan listrik hingga 50% atau lebih, tergantung pada ukuran sistem dan konsumsi energi. Selain itu, penggunaan energi terbarukan ini mendukung kemandirian energi, karena mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi harga energi. Dari segi lingkungan, PLTS atap ini berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan membantu mencapai target keberlanjutan global dan nasional, serta meminimalkan dampak negatif terhadap iklim. Lalu bagaimana dengan dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu salah satunya adalah biaya awal yang sangat tinggi untuk instalasi tentunya, yang dapat menjadi penghalang bagi banyak konsumen. Selain itu, ada risiko terkait ketidakpastian regulasi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi insentif dan dukungan untuk proyek-proyek energi terbarukan. Terakhir, masalah teknisnya seperti ketidakandalan sistem saat cuaca buruk atau saat terjadi gangguan pada jaringan listrik juga perlu diperhatikan, karena ini dapat mempengaruhi kinerja dan efisiensi dari sistem PLTS. Selanjutnya, rencana keberlanjutan sosial dari PLTS. Yang pertama itu akses energi yang terjangkau, karena menerapkan model pembelian fleksibel seperti skema cicilan atau penyewaan untuk memungkinkan keluarga berpenghasilan rendah atau menengah mengakses teknologi PLTS atap tanpa beban biaya awal yang tinggi. Pendekatan ini dapat mengurangi kemiskinan energi dan meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang kedua ada edukasi dan kesadaran lingkungan. Uh, Edukasinya itu melalui meluncurkan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat energi terbarukan dan pentingnya keberlanjutan sosial, keberlanjutan lingkungan. Ini bisa dilakukan melalui seminar lokakarya dan kolaborasi dengan sekolah-sekolah lokal. Ini merupakan referensi dari beberapa uh, jurnal atau website yang saya ambil untuk membuat analisis potensi pembangkit listrik PLTS atap. Dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.